warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, yaitu berupa nikmat yang sangat luar biasa dari Allah, nikmat sehat dan nikmat sempat. Dan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar ya. Baik, teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi berkaitan dengan bab yang baru ya. Untuk materi kali ini itu merupakan materi terakhir yang akan kita selesaikan di semester 1 ini, sehingga saya berharap untuk materi kali ini itu teman-teman harus menyelesaikannya dengan baik dan tetap semangat dalam mempelajarinya gitu ya. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat ya. Sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat yang memiliki dua variabel ya. Nah, nanti untuk sistem mungkin sistem persamaan linier sudah pernah kalian pelajari ketika kelas 2 atau kelas 8 di SMP dulu ya. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaannya ya. Kalau yang dulu hanya linier, sekarang kita juga akan mempelajari linier, begitu pula dengan yang kuadrat gitu ya. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini ya, berikut untuk tujuannya. Itu tadi tujuan yang akan kita lalui ya. Salah satu tujuannya yaitu mengenai tentang grafik ya. Jadi nanti sebelum teman-teman mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier maupun kuadrat, nanti teman-teman diharapkan bisa menggambar atau bisa menuangkan suatu gambarnya ke dalam suatu grafik gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung saja mempelajari materi. Sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, apa sih sistem pertidaksamaan dua variabel? Sistem pertidaksamaan dua variabel itu merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat dua variabel dengan hasil penyelesaian berupa daerah penyelesaian pada grafik Kartesius. Nah, kata kuncinya di sini merupakan dua variabel ya. Selain dua variabel, hasilnya di sini merupakan berupa daerah penyelesaian pada suatu grafik Kartesius. Sehingga sebelum kita menyelesaikan permasalahan di dalam pertidaksamaan dua variabel, maka kita terlebih dahulu mengulang kembali atau mengingat kembali materi tentang penyelesaian dalam grafik Kartesius gitu ya. Baik, selanjutnya terkait dengan sistem pertidaksamaan dua variabel, ada beberapa bentuk yang terdapat dalam sistem pertidaksamaan dua variabel ini. Nah, bentuk-bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel ini ada dua, yaitu yang pertama, sistem pertidaksamaan dua variabel berbentuk linier dan pertidaksamaan dua variabel berbentuk kuadrat. Nah, perbedaan dari linier dan kuadrat di sini, untuk yang linier itu suatu pertidaksamaan yang memiliki pangkat tertinggi yaitu 1 ya. Jadi untuk bentuk dalam pertidaksamaan dua variabel dengan garis linier, nanti bentuk persamaannya, bentuk pertidaksamaannya seperti ini ya. Ada 4 bentuk pertidaksamaan dalam pertidaksamaan dua variabel berbentuk linier. Ada AX plus BY kurang dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, AX plus BY lebih dari C, dan AX plus BY lebih dari sama dengan C gitu ya. Ya, ini merupakan bentuk pertidaksamaan linier ya. Kata kuncinya adalah memiliki pangkat tertinggi 1. Kemudian yang kedua, pertidaksamaan dua variabel berbentuk kuadrat. Nah, pertidaksamaan dua variabel berbentuk kuadrat di sini itu memiliki pangkat tertinggi yaitu 2. Nah,
bentuk-bentuk pertidaksamaannya itu ada 4 macam seperti ini ya. Ada lebih dari, ada kurang dari, lebih dari sama dengan, serta ada kurang dari sama dengan ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke grafik ya. Saya masuk ke grafik pertidaksamaan linear. Untuk grafik pertidaksamaan linear, nanti salah satu contohnya nanti akan bentuknya seperti ini ya. Di sini saya sajikan 2 grafik. Yang pertama itu ada garis putus-putus dan yang satu ada garis yang lurus atau garis yang bersambung. Nah, kemudian yang hitam ini apa? Yang hitam ini merupakan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Nah, nanti bagaimana cara menentukan daerah penyelesaiannya ya? Dan kenapa di sini untuk yang sebelah kiri ini putus-putus dan yang sebelah sini bersambung ya? Nanti akan ada penjelasan lebih rinci pada materi yang sudah saya sampaikan di portal. Nah, untuk menentukan grafik pertidaksamaan linear ada hal-hal yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi nanti untuk menentukan grafiknya dalam pertidaksamaan linear, nanti yang pertama kali yang teman-teman lakukan adalah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X tentunya kita mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0, dan untuk menentukan titik potong pada sumbu Y kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 pada suatu pertidaksamaan. Kemudian yang kedua, menghubungkan kedua titik dengan garis. Nah, setelah kita menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, kita buat sebuah garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir menentukan daerah penyelesaiannya ya. Sama halnya dengan menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y, nanti untuk daerah penyelesaiannya itu nanti berupa suatu pertidaksamaan. Bisa X lebih dari atau kurang dari sama dengan nilai tertentu, begitu pula dengan nilai dari Y. Y bisa lebih dari atau kurang dari dengan nilai tertentu. Gitu ya. Nanti materi lengkapnya ada di portal. Kemudian untuk selanjutnya yaitu grafik pertidaksamaan kuadrat. Nah, di sini juga ada 2 contoh pertidaksamaan atau grafik pertidaksamaan kuadrat. Di sini ada melengkung ke atas dan yang satunya melengkung ke bawah. Nah, sama halnya dengan pertidaksamaan linear. Tadi untuk yang pertidaksamaan linear ada suatu garis putus-putus dan yang satu merupakan garis yang bersambung ya. Nanti perbedaannya apa nanti sudah saya sampaikan di portal ya. Kemudian bagaimana cara menentukan grafik pertidaksamaan kuadrat? Nah, sama halnya dengan pertidaksamaan linear, grafik pertidaksamaan linear, di sini ada sedikit kesamaan dan juga ada sedikit perbedaan. Nah, bentuk kesamaannya yang pertama merupakan kita menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, nanti nilai sumbu X-nya ada 2 atau nilai yang berpotongan pada sumbu X nanti ada 2 karena berbentuk kuadrat. Kemudian menentukan titik optimum ya. Untuk menentukan titik optimum nanti juga bisa dibaca di materi saya. Kemudian yang ketiga, menghubungkan titik-titik yang telah ditentukan dengan sebuah garis. Nah, perbedaannya di sini untuk garisnya itu mengikuti dengan titik yang sudah kita tentukan tadi ya. Dan bentuk titik-titik ini nanti akan dihubungkan dengan sebuah garis, yaitu merupakan sebuah garis lengkung. Dan yang terakhir menentukan daerah penyelesaian sesuai dengan penyelesaian pada titik potong pada sumbu X maupun titik potong pada sumbu Y. Baik, itu ya teman-teman terkait dengan grafik untuk menentukan grafik pertidaksamaan kuadrat maupun pertidaksamaan linear. Nanti untuk materi lengkapnya bisa dibaca di materi yang sudah saya sampaikan di portal. Ya, demikian tadi teman-teman materi yang sudah saya sampaikan ya, berkaitan dengan sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat 2 variabel. Nah, nanti jangan lupa untuk tugas-tugasnya, jangan lupa untuk selalu dikerjakan, karena melalui tugas itu nanti saya akan bisa memantau perkembangan teman-teman, dan nanti
Kalaupun nanti teman-teman ada pertanyaan atau materi yang tidak bisa, nanti bisa ditanyakan kepada saya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat dan sukses terus untuk kalian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.